works di luar negeri, tapi di Indonesia saya yakin nggak bisa. Suruh berdiri, suruh ngantri berdiri 10 menit aja kita udah ditinggal. Ya, social media sekarang membantu bisnis kita grow very fast. Ya, again banyak ghost kitchen yang tiba-tiba sukses karena social media, karena online shops, ya kan. Tapi banyak juga yang akan hancur karena itu. Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Heroes. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Oke, saya disuruh ngomong tentang future of F&B. Sebenarnya 20 tahun di dunia F&B, saya mengalami banyak banget kesulitan. Ya, saya rasa setiap kesulitan itu saya hitung dari garis di kepala saya. Ya, tadi pagi saya pas ngaca garisnya udah 3. Saya ingat ya, saya punya 3 kejatuhan dalam 20 tahun terakhir. Ya, jadi selama 2003 saya kerja sampai hari ini saya naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Tapi what matters is how you get up again. Ya, jadi dan 3 tahun terakhir ini benar-benar 2 tahun terakhir sebenarnya. Saya mengalami 4 masalah yang menurut saya ini bakal jadi future yang sudah menghantui bisnis F&B selama 2 tahun terakhir. Ghost Kitchen, sebenarnya Ghost Kitchen udah ada dari dulu, sudah ada dari dulu. Tapi tahu gak siapa yang keluarin Ghost Kitchen sebenarnya? Yang bisa jawab dapat voucher? Ayo Pak Yongning, jangan ketawa doang. Ayo siapa yang bisa jawab siapa yang mengeluarkan Ghost Kitchen sebenarnya? Gojek. Ya nanti ya vouchernya Pak ya. Oh, enggak, langsung biar nggak bohong. Thank you ya Pak ya. Dapat 200.000. Yang keluarin Ghost Kitchen itu sebenarnya ya online transportation sekarang. Ya, jadi mereka adalah visi-visi yang pertama kali ingin mendapatkan audience, ingin mendapatkan followers. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka cari apa yang bisa dijual. Sebenarnya Ghost Kitchen dari dulu udah ada. What is that? Depot-depot, warung-warung. Kita kalau ke Jogja banyak banget warung yang kita nggak tahu. Kita ke Medan banyak banget warung yang kalian nggak mungkin tahu. Kecuali kalian pergi sama saya. Jadi banyak banget warung-warung enak yang kita nggak tahu. Tapi sejak ada Ghost Kitchen, nama Afuk, Alay, Acong, Aning, semua keluar semua. Ya, warung itu tiba-tiba bisa ganti logo, tiba-tiba packagingnya berubah karena bantuan dari Grab dan GoFood. Which is good for them. Ini harusnya bukan menjadi masalah buat F&B. Karena kita sebagai entrepreneur, harusnya pada saat kita menemukan masalah, bukannya kita komplain saja, tapi cari apa yang harus kita lakukan dengan mereka. What is that? Collaboration. Ya. Next, smaller size and more efficient operations. Ya. Rental makin mahal, tanah makin mahal. Kemarinnya saya sampai kaget di Surabaya, penjualan ada satu area sampai jual 1 meter 100 juta per meter. Saya bilang, yang mau beli siapa? Buktinya laku. Ada aja investor. Bahkan kemarin saya sampai lihat saingan saya makin berat ya. Sampai ada orang beli tanah 100 juta untuk bikin kafe selama 3 tahun nggak bangun-bangun baru tiang pancang. Saya lihat anak-anak sekarang bener-bener lawan kita makin berat. Saya dulu pakai duit 200 juta untuk bangun semuanya. Anak-anak sekarang pakai duit 20 miliar, 30 miliar dengan mudahnya mereka udah gelontorkan semuanya. Menurut saya dalam dunia bisnis yang kita harus pikirkan adalah bukan berapa yang kita pakai, tapi berapa yang bisa balik. Iya kan? Itu klasik bisnis, tapi zaman sekarang kayaknya hal itu ditaruh di tahun ke-5 dan tahun ke-6. Tapi 3 tahun awal adalah tujuan mereka gimana menjual diri untuk menjadi 10 kali lipat dan 20 kali lipat. Ya, nah ini game yang sedang terus saya pelajari dan dengan cost yang semakin mahal, akhirnya Susite yang biasanya saya sewa tempat 500 sampai 400, sekarang saya lari ke 200. Bahkan our next project is 140 meter persegi saja. Ya, dengan omset target yang 3/4 dari yang kita punya dari sekarang. Ya, ini udah kita lakukan di Singapura dan sukses. Ya, Syaburi Kintan dari biasanya 400 juga kita sekarang udah mulai lari ke 300. Beberapa brand yang kalau saya list down banyak banget yang dari 400 kita lari ke 300, ke 200, bahkan ke 100.
Ya, kalau kalian ke Jepang, kalian akan tahu satu brand yang namanya Ikinaristic. Kalian akan coba, itu grupnya Pepper Lunch juga, Pepper Lunch yang pegang juga Boga Group di Jakarta. Ikinaristic adalah salah satu konsep stick yang kalian makannya berdiri. Ya, mereka quite successful di Jepang. Terakhir saya baru balik pertengahan tahun lalu, saya balik ke Jepang. Tokonya masih ada dan di beberapa tempat, salah satunya di Roppongi itu masih ada juga di pojok-pojokan beberapa. Jadi ini menunjukkan sustainability-nya ada. Karena what they give is not only, makan steak aja harus berdiri, udah bayar mahal, kalian nggak perlu bayar terlalu mahal. Semua jualnya by kg, dimasak fresh depan Anda, kalian nggak mungkin tertipu, sudah matang ya tinggal dimakan langsung, habis itu pergi. Ya, kita tahu di Indonesia saat ini restoran semua harus Instagramable. Kalau di luar negeri masih nunggunya function. Yang dijual di luar negeri adalah function, makanya Ikinaristic bisa works di luar negeri, tapi di Indonesia saya yakin nggak bisa. Suruh berdiri, suruh ngantri berdiri 10 menit aja kita udah ditinggal. Ya sampai saya harus ciptakan beberapa program untuk waiting list supaya habis ambil nomor, ibu jalan-jalan aja, nanti ibu ngecek aja online, ibu udah nomor berapa, ibu bisa balik. Ya jadi kita juga terus memikirkan what's next to capture the market. Ya. Artificial intelligence, ini yang selama 3 hari ini saya dengar nggak berhenti-berhenti. 3 hari ini semua ngomong tentang AI, tadi pagi juga Pak Indra dari BRI juga ngomong tentang AI. Ya, jadi sekarang everybody works by data, even Gojek, Grab, they all work by data. Kemarin saya ketemu dengan Pak Gufron, saya ngobrol banyak banget, sampai 3 jam saya spend sama dia, saya belajar banget, waduh, memang kita generasi 99 harus terus belajar dengan generasi 2005 harus belajar dengan generasi 2010, habis ini 2010 harus belajar dengan generasi 2020, which is anak-anak kita yang sekarang. Gimana cara kita mendidik mereka? Jadi saya belajar banyak dengan Mas Gufron, dia bilang semua yang saya bangun dari house hanyalah operating the data that is available in all companies. Dari BCA, dari locator logic. Apa sih locator logic? Saya buka toko semua cuma bayar locator logic. Pak, saya bayar AC Nielsen 400 juta untuk bikin survei satu Indonesia which spot to go. And it's very accurate. Tapi sekarang udah ada online program yang bisa melakukan itu. Dan lebih accurate lagi waktu dia buka, saya kaget. Jadi setelah kita masukin size of our business, size of our staff, surroundingsnya kita mau siapa aja, kita mau cari per kapita orang-orang spend di sana berapa aja, dia keluar langsung. Lahan biru itu yang wajib masuk, lahan hijau itu yang boleh dicek, lahan kuning hati-hati, lahan merah mendingan jangan cari mati. Ya, jadi artificial intelligence ini makin ke depan memang impian Pak Jokowi juga industri 4.0 everything connected. Makanya dari sinilah saya ciptakan, saya sangat mau invest waktu itu di ISB dan sampai hari ini selama 3 tahun akhirnya kita baru awal tahun ini mereka baru announce ke saya, Pak Steven thank you for these 2 years, so now we will start to to the market, ya market the product, sorry. Ya jadi dan saya kaget banget gimana laku gak? Baru 6 bulan kita sudah tembus 500 titik. Ya makanya kita udah dapat investor sampai sekarang terus terang sudah yang ngantri itu ada 10 yang udah siapin uang mungkin kalau kalian tahu PE ratio kita sekarang udah easily 40 kali. Ya jadi saya juga lumayan kaget dan saya pikir, wah saya udah boleh exit dong. Jangan dulu Van, sabar. You butuh duitnya? Enggak, ya udah oke, sabar-sabar ya. Jadi ini adalah satu contoh yang kita nggak bisa deny, we all work by data. Zaman dulu juga we all work by data. Cuman tim saya selalu, apa yang kita lakukan? Kita selalu ambil data dari survei customer. Setelah itu kita harus masukin ke Excel. Iya kan? Sekarang sejak saya ada ISB, saya bisa dengan QR semuanya. Kalian masuk ke restoran saya tadi video pertama, kalian lihat semua tamu kita ajarin untuk scan QR and you will be directed to our menu and you just choose whatever you want, submit, it will link to my kitchen. Ya, dan so far
Kemarin selama sebulan saya benar-benar monitor bulan lalu 5% of the sales udah by QR. Dan nanti terakhir saya akan show bahwa saya juga nggak tahu ini yang video orang lain. Terus terang waktu dia video dia nanya saya, Pak, Bapak pakai apa? Kok bisa begini? Jadi dia pas datang ke restoran saya, dia ternyata pemain restoran juga. Jadi dia video, wah gila ini restoran 200 meter persegi full, karyawan cuma 2. That's all what I want. All we want as businessmen. Karena labor makin ke depan makin mahal. Ya, dan juga bukan berarti kita mengurangi labor, tapi saya percaya makin ke depan labor ini juga bukan menjadi tenaga kasar lagi. Seperti di China waktu saya pergi ke sana, saya ngobrol dengan salah satu petingginya Hema ini juga. Saya tanya, dengan begini otomatis terus orang Cina pada kerja apa? Semua di rumah jadi programmer. Dari 1.100 karyawan yang saya punya saat ini, mungkin udah ada 100 yang sudah mulai memikirkan perusahaan. Pak, kayaknya kalau kita lakukan kayak gini lebih baik. Tadi pagi saya ke salah satu restoran saya juga, saya ngopi, saya sambil saya review topik yang akan saya bicarakan pagi ini. Mereka ngomong, Pak, kemarin ada yang komplain masalah gini-gini. Dia sudah berusaha untuk mengkontribusi. Beda dengan karyawan lain yang pokoknya tamu datang greeting, tamu duduk kita kasih menu sama QR code sekarang, iya kan? Setelah itu dia setelah pesan kita kirim makanan selesai, thank you for coming, itu doang. Tapi apapun input customer itu belum tentu dia sampaikan ke kita. Ya, jadi 100 karyawan yang sudah mulai mengkontribusi kepada saya dan juga manajemen yang ada, mereka sudah di level kedua, contribution. Kalau di level restoran itu saya kasih nama senior waiters, atau di kitchen saya kasih nama cook 2. Mereka sudah bisa mengkontribusi tapi mereka belum bisa leader, mereka belum bisa leading. Ya, setelah itu kita akan masuk ke dalam level selanjutnya yang namanya competence. Pada saat mereka udah mulai ke kontribusi, saya challenge mereka. Oke, menurut kamu kayak gini. Oke, sekarang saya minta mulai besok kamu setiap kamu buka toko, saya minta jam 8 kamu cek, make sure lampu itu harus nyala. Ya kan, sekali saya cek, oke, nyala. Saya benar-benar cek sendiri. Seminggu kemudian saya datang, oke, nyala. Dan dia yang jaga. Dari sini saya sudah bisa melihat dia berkompeten. Dia sudah bisa dipercaya. Lalu saya mulai kasih tas kedua, saya mulai kasih tas ketiga, saya mulai kasih tas keempat. Selama dia udah mulai jago banget, dia akan masuk ke level yang namanya chemistry. Apa itu chemistry? Pada saat saya ngomong A, dia udah mikirin C dan D. Ya. Pada saat saya ngomong E, dia udah ngomong Z. Ya, kayak tadi pagi dia ngomong apa ya? Saya lupa. Tapi intinya banyak masalah yang kita hadapin di restoran. Tadi Pak Cahyo ngomong tadi pagi juga setiap masalah harus kita beresin hari itu juga. Ya emang saya paling nggak tahan. Setiap masalah harus kita beresin hari itu juga. Dan tim-tim yang berkompetensi ini dan berchemistry ini, mereka adalah tim-tim yang 50 orang yang ada di perusahaan saya yang sangat memperhatikan, yang sangat, Pak kalau enggak kita ganti ini ya segera. Ya Pak kalau enggak gimana kalau menurut Bapak ini kita lakukan ini itu. Jadi saya juga belajar untuk mendengarkan, saya juga selalu urge tim untuk memberi pendapat. Kalau tim 50 orang ini tidak berani memberi pendapat atau tidak berani berkomen, either my management is good or not, either my management is unfair or fair, they are not my team. Bagi saya tim yang bisa saya pakai adalah tim yang bisa berchemistry dengan saya, yang bisa jujur sama saya. Pak, Bapak nggak fair. Saya pernah disamperin sama salah satu GM saya yang jujur membuat saya menangis. Itu saya dipanggil sama dia, saya pikir kenapa? Setelah saya dipanggil dia akhirnya jujur, dia ngomong, Pak, Bapak nggak fair kayak gini. Bapak harus setengah jam dia ngomong, saya nangis, saya bilang, saya minta maaf, memang saya salah. Tapi saya punya alasan untuk hal itu, saya melakukan ini karena ABCD. Oh, di saat itu kita saling mengerti dan di saat itu, sejak hari itu, setiap kita ada masalah, saya belum gerak, dia udah gerak. Itulah yang kita sebut dengan karakter. Ya, corona ini segala masalah yang kita hadapin hari ini, menurut saya, yang saya kemarin lihat satu video dari China, GM of KFC, Mr. May apa saya lupa. Dia mengatakan satu kalimat yang bagus banget. In good times we build consistency, but in bad times we build character. Ya, justru masa-masa sulit ini adalah di mana kita bisa tahu siapa yang berdiri samping kita.
That's the character that we need to grow together. Ya, dan selama 20 tahun ini saya bangun Boga Group Jatim, Susite, barusan saya bangun ISB, ya, saya menemukan banyak banget tim-tim yang sebenarnya mereka tidak berpendidikan tinggi, tapi mereka punya strong will to grow. Ya, itu yang harus kita build kita harus bisa menilai dia di level mana. Dan itu semua tergantung dari diri kita sebagai leader. Kita mau direct dia, kita mau arahkan dia, atau kita mau biarkan dia belajar sendiri. Ya. Train people well enough so they can live. Jangan pernah takut kehilangan karyawan kita. Ya, train mereka yang terbaik. Karena kenapa? Pada saat mereka menjadi yang terbaik, perusahaan kita pasti maju. Ya, but treat them well so they don't. Ya, Pak Cahyo tadi ngomong sama juga ya menjual-jual saya terus nih, orang teman terbaik saya, salah satu leader yang berkarakter yang saya belajar banyak dengan bagaimana cara membereskan masalah, men-plan masalah, setiap ada masalah dia tahu harus menghadap kepada siapa. Jadi ini karakter yang saya pelajari terus, dan saya percaya kalau kita punya orang-orang berkarakter, perusahaan kita nggak mungkin kesulitan. 2 tahun ini masalah banyak banget, geopolitik, banjir Jakarta, dari saya F&B ya, COVID, harga minyak naik turun, harga dengan adanya trade war China sama US aja, harga Bombay aja sampai 170.000. Ya, saya seneng banget ketemu dengan tim-tim berkarakter saya yang bisa memberikan solusi kepada Bombay. Dia ganti dengan apa? Daun bawang. Daun bawang tapi mananya? Bagian bawahnya doang, putihnya. Langsung dia masakin buat saya, Pak, what do you think? Wow, saya nggak kepikiran, tapi mereka kepikiran. That's character. Ya, jadi banyak banget yang kita hadapin lah. Jadi selama 2 tahun ini sampai tahun lalu pertama kali dalam 20 tahun saya berbisnis, saya belum pernah pinjam uang dari bank. Apa yang saya dapat saya invest lagi, apa yang saya dapat saya invest lagi. Baru tahun lalu saya pertama kali pinjam dari bank untuk bayar gaji karyawan. Ya, jadi 2 tahun ini udah merupakan tahun terberat buat saya, dan bulan ini dengan adanya isu COVID itu benar-benar bakal ngeganggu banget, tapi kita terus meeting what's next, what's the solution. Bukan dengan, udah siap-siap pecat yang ini, pecat yang itu. No, but how we utilize the people around. Ya. Dulu Nike selalu ngomong just do it. Ya, dan saya pecinta Nike habis karena saya orang yang nggak punya apa-apa, yang saya bisa cuman just do it. Udah kerjain dulu aja, nanti baru mikir. Kalau ketemu masalah baru kita pikir. Tapi kalian sadar gak tahun ini, dapat voucher nih next. Moto Nike yang baru apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? The new Nike moto. Gak ada yang tahu beneran? Just don't quit. Ini benar-benar dicetak di beberapa baju mereka. Ya, don't see this simple. Nike bisa buat kayak gini, karena kalau kalian sadari, 2 tahun ini benar-benar banyak banget masalah yang beruntun dan belum berhenti. Ya, kalau kata orang-orang yang percaya banget, mereka ngomong, sudah mau akhir zaman, banyak berbuat baik. Ya, tapi whatever it is, in business, saya masih harus bayar gaji karyawan, saya masih harus bayar rental mall, saya masih harus bayar banyak tanggungan. Jadi tetap, ya saya percaya kepada hal ini bahwa kemarin saya ke Hong Kong juga saya lihat, wow beneran ya semua just don't quit, just don't quit. Saya kaget, kemarin ke Hong Kong aja saya kaget, brand terkenal Hui Lausan, itu saya mau ambil brand itu 10 tahun lalu dengan partner saya Pak Kusnadi. Kita mempelajari semuanya, kita mau ambil. Kemarin saya ke Hong Kong, mereka udah tutup semua. Saya belum ketemu yang buka lagi, saya nggak tahu beneran bangkrut atau apa. Dan saya juga baca koran sana, kemarin Jumbo yang sudah 44 tahun berusaha, tutup juga. Ya, jadi economic is not that good. Tapi saya percaya dalam setiap kejatuhan, dari setiap krisis, pasti ada yang sukses. Ya, kalau semuanya jatuh, ya itulah kiamat beneran. Ya, jadi Jumbo itu saya dengar ceritanya, kenapa Jumbo bisa hancur banget. Saya dikasih tahu sales tertinggi dia adalah 5 juta Hong Kong dollar satu hari. Berarti itu uang sekitar 9 miliar. Ya, 9 miliar satu hari. Ya. Terakhir sebelum dia tutup, terendah dia dapat 100.000 Hong Kong dollar. Ya, jatuhnya berapa banyak.
Ya, social media sekarang membantu bisnis kita grow very fast. Ya, again banyak ghost kitchen yang tiba-tiba sukses karena social media, karena online shops, ya kan. Tapi banyak juga yang akan hancur karena itu. Saya kemarin interview salah satu anak lulusan Ubaya dan saya sungguh kaget banget. Saya tanya, kamu sebagai salah satu cum laude Ubaya, saya mau tahu, what's your solution to make one brand well known? Gimana untuk naikin satu brand, apalagi brand yang udah mati? Gimana cara naikinnya? Gampang, Pak. How? Bapak lihat, yang paling sukses untuk cepat tersebar apa? Negative issue. Ya kan? Ulet di sayur, cepat semuanya tahu langsung. Ya kan? Tapi kalau makan Lamian Paradise bikin kenyang dan enak, jarang yang denger. Ya kan? Tapi kalau misalnya kamu bilang, ada ulet di sayurnya restoran ini, kayaknya satu Surabaya langsung tahu semuanya. Ya, tamu ini barusan maki-maki di restoran itu, langsung fotonya tersebar kemana-mana. Kemarin teman saya dapat satu WhatsApp, Bu ini dan Pak ini bilang di Surabaya udah ada 3 orang terjangkit COVID. Langsung saya forward ke orangnya, karena saya kenal, ini salah satu orang terkenal di Surabaya. Saya forward ke dia, Jack, seriously? Enggak, Ven, siapa yang sebar? Langsung dicari tahu. Itu jahatnya social media. Dia nggak pernah ngomong, tapi ini ada orang yang ingin menjatuhkan orang lain. Makanya kalau hal negatif terlalu cepat, jangan terlalu cepat kalian sebar. Karena kasihan pada saat kalian yang kena, itu karma terjadi. Ya, jadi hati-hatilah saya pikir. There's no start if you don't have commitment. Ya, kalau kalian nggak komit, kalian nggak akan pernah memulai sesuatu. And there is no finish if you don't have consistency. Ya, itu yang saya terus tekankan kepada tim saya, be discipline, be persistent. Don't care, tamu nggak mau paham, ya kamu ajarin. Ternyata saya sendiri turun tangan, akhirnya pakai baju bebas, saya coba turun tangan, cek ke semua tamu, banyak yang happy. Ya lebih gampang ya, manggil waiters kamu kadang susah. Hari gini tuh yang kita butuh solusi. Ya, kita butuh kenaikan sales, kita butuh pengurangan cost, kita butuh not too reliable to people yang unreliable. Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.